Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu Sport Management and Development, dan masih bersama dengan Bang Sandi Gilang. Oke, Abang, kita sekarang ada di segmen terakhir ini. Apakah berasa ini? Nggak berasa ya? Nggak berasa ya, karena kita bahas seputar Iya. kesehatan dan juga bisnis ya Bang ya. Nah, ini udah menjalankan 3 bisnis nih, dan beda-beda bidang ini. Nah, itu dari dulu sampai dengan sekarang, bagaimana itu cara membagi waktunya Bang? Belum lagi sekarang juga sudah berkeluarga nih. Bagaimana itu? Kalau saya sih prinsipnya simpel saja gitu kan. Ketika kita sudah mempetakan segala sesuatunya dengan baik, ya kan, insya Allah semuanya akan mudah. Ya, bukan gampang ya, mudah. Mudah. Misalkan nih pagi-pagi kita harus berolahraga, setelah olahraga kita sarapan kita harus menguruskan, misalkan ada pesanan baju atau misalkan ada pesanan makanan minuman di F&B kita gitu kan. Iya. Kita urus. Kalau ketika misalkan tidak ada sesuatu masalah, kita nggak usah terlalu intervensi mereka gitu. Jadi kalau dibikin bilang struktur itu nggak juga, tapi mereka sudah ada SOP-nya gitu. Baik-baik lagi ke SOP tadi. Nah, kalau Virgo sendiri kan ya saya sendiri kan harus turun tangan ya kan? Iya. Jadi kan sedikit gampang gitu. Tapi kalau untuk di bidang konveksi sama F&B itu udah ada SOP-nya, sudah ada timnya gitu. Jadi mereka sudah bergerak dengan sistem. Intinya sistemnya harus berjalan juga. Ya tadi SOP-nya. Udah jelas lah ya, Ya, sistemnya sudah ya, jelas, seperti itu ya. Paling yang masih Abang sering ikut gabung lagi, masih sering ikut turun tangan, itu adalah di Fit Fit goal sama F&B. sama F&B. Ya, F&B itu harus karena Kenapa? makan minuman itu sensitif. Begitu. Ya. Hari ini beda rasa, besok belum tentu. Iya benar. Ya, karena tangan kita tangan orang beda. Iya sih Ya, benar. alhamdulillahnya segala keputusan di dapur gitu ya. Kalau misalkan sausnya kah, ya kan, misalkan tepungnya segala macam bermasalah, saya nggak keluarin, harus bikin ulang. Harus bikin Ya. ulang. Oh berarti ya Abang masih terus mengkontrol dah. Harus kontrol. Kita harus kontrol, nggak ada namanya autopilot. Iya. Kita harus terjun. Harus Ya, terjun ya. minimal sehari kita lihat 2 jam aja. Minimal. Oke, Gitu. seperti itu. Iya. Oke. Nah, ini selama menjalankan berbagai macam bisnis ini tentunya ada suka dukanya nih Bang. Nah, itu boleh dibagi nggak Bang? Boleh. Apa nih? Mulai dari dukanya dulu deh. Kalau dukanya jelas, kalau usaha itu ya merintis. Oke. Ya kan, merintis. Kita tuh dikenalnya siapa gitu kan. Terus Gilang itu backgroundnya apa gitu Iya. kan. Nah, kan semua sesuatu itu kan kita, bahasa keren sekarang kan personal branding kan, PB kan ngomongnya. Nah, kita kenal seperti apa, karena saya percaya gitu kan, ketika kita personal brandingnya bagus, usaha apapun yang kita jalani, orang bukan lihat produknya, orang tuh lihat siapa yang punya. Iya benar. Iya, karena produk itu hanya pelengkapnya aja. Kayak kita bicara latihan tadi kan, makan hanya pelengkap dari Pelengkapnya latihan aja. tadi. Siapa sih Gilang gitu, misalkan gitu kan. Siapa sih si Anu, si B gitu kan. Kalau kita nggak punya attitude yang baik, sikap yang baik, orang pasti udah males. Iya benar. Bukan hanya di Bengkulu, Semuanya. di mana-mana pasti seperti itu. Makanya kenapa kita bicara idola aja ya, idola dunia fitness ada Rai, sampai sekarang tetap eksis. Iya sampai Ya, sekarang. eksis. Karena satu, dia punya personal yang bagus, orangnya sangat baik. Saya pernah ketemu, sangat ramah banget, ya kan. Terus juga emang dia dunia kesehatannya, menjaga badannya, dia dulu sampai sekarang seperti itu terus. Iya, seperti itu terus ya. Awet muda. Benar. Walaupun umurnya udah 50 ke atas. Itu contohnya, sampelnya seperti itu. Jadi kan sederhana sebenarnya kan, personal branding kita itu harus bagus dulu. Ketika bagus, baru tadi produk nyusul aja. Nyusul seperti itu. Bakal diiringin gitu. Bakal Bangun diiringin, apa? makin Wah, ikut ya. Ya bangun apa? Cobalah. Wah, enak. Iya, Lanjut, pasti gitu. seperti Iya. itu sih. Iya. Oke. Nah, kalau kita itu kan tadi dukanya. Sekarang kita bahas kesukanya nih, apa aja tuh? Sukanya Banyak nih kayaknya ya. ya itu bisa buka lapangan pekerjaan ya. Oh iya benar. Bisa ketika kita bantu orang, diri kita dibantu juga sama yang di atas. Itu aja sukanya. Eksistensinya di sana ya. Ketika kita bisa buka lapangan pekerjaan, orang bisa bekerja, ya kan, bisa ada kegiatan, bisa dapat penghasilan dari sana, halal, berkah gitu kan.
Kalau misalkan mereka bagus kita kasih lebih gitu kan. Kalau misalkan mereka kurang bagus kita evaluasi, bukan dimarah, evaluasi. Nah di situ esensinya yang sangat berkesan bagi saya di bidang usaha itu. Sukanya sangat itu. Sukanya Ya, itu. bukan masalah nominal, materi segala macam bukan. Benar. Oke. Nah, ini kan Abang memegang 3 usaha seperti itu. Nah, bagaimana ini caranya Abang untuk menghandle para tim agar semuanya bisa terjalan dengan baik, suasananya juga bagus, mereka juga sama-sama enak seperti itu. Bagaimana tuh, Bang? Yang pertama Memanage-nya. komunikasi. Komunikasi, oke. Komunikasi sama juga mereka harus diatur dengan baik sesuai SOP-nya. Gitu. Itu aja 2 cukup. 2 itu aja. Komunikasinya baik dan sesuai dengan SOP-nya. Iya, SOP-nya. Itu yang terus dipertahankan Iya. seperti itu ya, Bang ya. Karena saya lebih suka hampir setiap minggu saya briefing. Oh, Minimal seminggu sekali. minimal seminggu Iya, sekali. berarti kalau dalam sebulan 3 minggu ya 3 kali. 3 kali Iya. briefing. Jadi memang sering ya. Iya, begitu. sering. Karena saya percaya juga ketika pemimpin itu dicintai, ya kan, kita harus mencintai mereka dulu. Iya. Kita harus hadir. Karena kalau kita nyuruh, nunjuk segala macam, itu bukan leader. Saya bukan bos, saya leader. Kalau bos ya, Ya, you know. Oke, nah Bang, sebelum kita sebenarnya masih banyak yang dibahas ini, tapi sayangnya kita terbatas dengan waktu itu tadi, Bang. Tapi boleh dong sampaikan dulu pesan-pesannya, tips-tipsnya, dan semangatnya boleh ditularkan kepada para pemirsa opini, bagaimana agar timbul nih semangat untuk berolahraga, menjaga hidup sehat, dan juga barangkali ada juga yang mau membuka bisnis, bisa konsisten seperti Abang, boleh disampaikan dulu. Tolong bangunkan semangat gitu. ya para pemirsa opini ini. Sebenarnya sederhana saja, kita menjalani kehidupan ini harus ada tujuan. Benar. Apapun yang kita dengar dari motivasi A, B, C, kalau kita tidak lakukan bakal nol besar. Ya. Balik lagi ke poinnya, ketika kita punya tujuan, kita jalankan. Ketika itu jalan, kita fokus, konsisten, komitmen dengan apa yang kita ucap. Komitmen itu kata-kata itu harus kita pegang sampai kita sampai ke tujuannya gitu. Nah, ketika misalkan teman-teman nanti ingin bangun usaha, baik lagi ya kan, mau seperti apa usahanya, kedua impactnya seperti apa ya kan buat masyarakat. Kalau misalnya hanya bangun usaha untuk diri kita sendiri, mungkin bisa evaluasi untuk diri kita gitu. Dan juga mudah-mudahan Garis Besar Fit Goal Indonesia di Bengkulu ini semakin dikenal. Harapannya bisa berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak swasta. Dan juga Fit Goal Indonesia membuka open kerjasama dalam bidang apapun. Paling utama bidang event olahraga. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Bang ya. Ya. Hidup harus tahu tujuan. Iya. Oke, dan seterusnya bagaimana untuk menjalannya, jangan lupa untuk terus belajar. Iya, Seperti itu ya Bang betul. ya. Abang terima kasih banyak Sama-sama. karena sudah hadir bersama kami pada hari ini, sudah membagikan semangat para aku dan juga pemirsa opini pada hari ini. Semoga resolusinya di tahun ini bisa berjalan dengan baik, tujuan-tujuan baiknya bisa diteruskan. Ya, Ya insya Bang ya. Semoga sehat selalu ya Bang Terima ya. kasih. Oke. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Uter Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.